Saudara-saudari terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus, lahir, wafat, dan bangkit demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau seperti Petrus yang juga menjawab dengan penuh keyakinan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam tugas dan pelayanannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Pertanyaan yang ketiga sungguh sangat mengusik hati Petrus. Karena itu Petrus menjawab kepada Tuhan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Pertanyaan yang sama kepada Petrus juga dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam tugas dan pekerjaan kita, dalam status dan jabatan kita, Tuhan bertanya kepada kita, "Apakah saudara mengasihi aku?" Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan biasa
yang menggunakan logika untuk dijawab, tetapi pertanyaan Yesus membutuhkan sebuah jawaban dari keterbukaan lubuk hati yang paling dalam. Semoga dalam hidup kita, kita tidak hanya mengatakan dengan kata-kata bahwa kita mengasihi Yesus, tetapi kita menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara-saudara kita di tempat kerja kita, mengasihi sesama kita dalam lingkungan gereja, mengasihi siapa saja, tidak terbatas pada keluarga, pada suku, pada budaya, pada agama tertentu, tetapi mengasihi siapa saja dan terbuka kepada siapa saja. Dan Yesus berpesan kepada kita melalui Petrus, bahwa ketika kita masih muda, kita sendiri akan mengikat pinggang kita, dan kita berjalan kemana saja kita kehendaki. Tetapi apabila kita sudah menjadi tua, kita akan mengulurkan tangan kita, dan orang lain akan mengikat kita, dan mereka akan membawa kita ke tempat di mana kita tidak kehendaki. Ukuran cinta kepada Tuhan Yesus bukan terletak pada saat kita mampu untuk melakukan segala hal dalam kemudahan, dalam rasa senang dan bahagia. Tetapi ukuran cinta kepada Yesus dilihat dari seberapa besar kita bertahan di dalam penderitaan, di dalam ketidakadilan, di dalam perlakuan-perlakuan dari orang lain terhadap diri kita yang semena-mena. Karena Tuhan mengatakan, ketika kita sudah tua, orang akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat di mana kita tidak kehendaki. Semoga kita mampu bertahan dalam penderitaan dan kesulitan kita demi mewartakan Kristus. Karena cinta yang sesungguhnya bukan terletak pada kita bahagia, kita senang mewartakan Injil dengan segala kemudahan, tetapi ketika kita mewartakan Injil menjadi saksi Kristus dalam keadaan yang sulit, dan hal ini tidak mudah bagi kita ketika kita mengalami itu secara nyata. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia memampukan kita tetap setia dan bertahan mencintai Yesus dalam situasi sulit apapun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mampukanlah kami untuk bertahan mencintai Kristus, menjadi saksi Kristus dalam situasi-situasi sulit. Kami adalah orang-orang yang lemah dan berdosa, tetapi kami percaya bahwa dengan kekuatan Roh Kudus yang datang dan diutus oleh Yesus, kami pun dimampukan untuk mencintai Kristus, bukan hanya di saat kami mengalami kebahagiaan, tetapi tatkala kami juga mengalami penderitaan, gejolak, tantangan, dan kesulitan. Semoga kami senantiasa membawa saluran berkat dan kasih bagi sesama kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.